الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah ta'ala pada malam ini kita memulai dengan pelajaran yang baru, yakni pelajaran Masailul Jahiliyah atau problematika orang-orang jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad rahimana wa rahimahullah, atau yang kita kenal dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah. Beliau menulis kitab Masailul Jahiliyah. Beliau mengumpulkan di dalamnya kurang lebih ada 120 sekian daripada permasalahan jahiliyah. Naam, yakni kurang lebih 128 permasalahan jahiliyah, yakni berbagai macam persoalan yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai adat istiadat mereka, sebagai patokan, sebagai standar yang apabila ada seseorang datang dengan membawa satu persoalan atau suatu perkara yang menyelisihi kebiasaan mereka itu, maka akan dianggap menyimpang dan sesat. Jadi budaya jahiliyah yang dipakai oleh mereka sebagai ukuran untuk menakar apakah suatu permasalahan itu termasuk atau dianggap sebagai kebenaran, ataukah sebaliknya dianggap
sebagai suatu bentuk keburukan. Naam. Asy-Syaikh menulis kitab ini bukan berarti supaya kita itu memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip jahiliyah yang ada di dalamnya, tetapi agar supaya kita memahami dan kita menjaga diri supaya tidak terjatuh di dalam kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Naam. Sebagaimana perkara ini sangat jelas sekali nanti disebutkan oleh beliau rahimana wa rahimahullah di dalam mukaddimah beliau. Kita ketahui juga bahwa seorang penyair pernah berkata, araftu syarra la li syarri, aku mengetahui perkara jahiliyah atau perkara keburukan, aku mengenal perkara keburukan, la li syarri, bukan bertujuan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqihi, akan tetapi supaya menjauhinya, memelihara diri dari keburukan itu. Wa man la ya'rif syarra yaqa' fihi, karena barang siapa yang tidak mengenali keburukan, niscaya khawatir dia akan terjatuh di dalamnya. Naam. Nah, begitu pula perkataan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yushaku an tanquda ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ikatan atau simpul Islam ini akan putus, akan terurai sehelai demi sehelai. Idza nasya'a fil Islam, apabila hidup di dalam Islam ini generasi yang man la ya'riful jahiliyah, generasi yang tidak mengetahui tradisi jahiliyah, generasi yang tidak mengerti peradaban jahiliyah, generasi yang tidak mengerti adat istiadat jahiliyah. Nah, kalau di dalam umat Islam ini tumbuh generasi orang-orang yang mereka hidup menjadi seorang muslim tapi mereka tidak kenal apa itu tradisi jahiliyah, maka rentan mereka terjatuh di dalamnya, bahkan mungkin mereka bergembira dan berbahagia ketika berada di dalam pola-pola jahiliyah. Padahal pola-pola jahiliyah itu akan memusnahkan Islam, akan membuat Islam terkikis, runtuh, bahkan Islam akan hilang dari pemeluknya, yang tinggal hanyalah sebuah nama. Kamu agama apa? Agama Islam. Tahu tidak rukun Islam? Oh, rukun Islam itu apa? Tidak tahu. Kamu agama apa? Agama Islam. Tahu tidak kalau melakukan penyembahan terhadap berhala itu syirik? Oh, bukan, itu adat istiadat kami. Oh, itu tempat yang dikeramatkan oleh leluhur kami, ya, dan seterusnya. Kenapa?
Padahal ini persoalan jahiliyah, tradisi jahiliyah. Tapi justru mereka berbangga dengannya. Justru mereka senang dengannya. Justru bahkan juga mungkin menjadi lambang bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal tradisi jahiliyah. Jadi bercampur. Mana yang harusnya merupakan peradaban Islam dan mana yang merupakan peradaban jahiliyah, campur aduk jadi satu. Ya. Sehingga manusia tidak mengenal Islam melainkan sebatas nama saja. Islam sudah selesai. Lebih dari itu, apa itu Islam? Sudah sholat, puasa, haji, zakat, sudah. Lain nggak tahu lagi, nggak tahu lagi. Puasa pun asal-asalan, ya. Zakat apalagi, sholat apalagi, ya. Nah, toib. Kemudian Asy-Syaikh nanti kita sebutkan di dalam mukaddimah beliau, ya. Kita jelaskan ketika membaca mukaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di kota Uyainah. Di kota Uyainah. Uyainah itu masuk wilayah Najd, yaitu di sebelah utara, kalau zaman sekarang ini Provinsi Riyadh, Arab Saudi. Provinsi Riyadh di Arab Saudi. Nah, beliau rahimana wa rahimahullah dilahirkan dan tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan pancaran ilmu, keluarga yang punya perhatian terhadap ilmu, terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jadi pertumbuhan dan perkembangan beliau itu di bawah bimbingan ilmu, ya. Jadi beliau diasah sejak kecil tentang agama yang mulia ini. Ya, wajar kalau kemudian beliau menjadi seorang ulama, seorang alim rabbani, seorang mujaddid. Ya, berbeda dengan kita di zaman ini sampai sudah tua, rambut putih, gak kuat jalan, tidak tahu tentang Islam. Ya, kita tahu cuma makan minum saja. Tidak tahu mana halal, mana haram. Tidak tahu mana hak-hak orang, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Perilaku kita tidak ada bedanya dengan perilaku hewan. Ya. Tidak ada batasan-batasan yang diatur oleh agama, melainkan hanya dengan prasangka saja. Kita mengatur segala sesuatu dengan prasangka. Oh, ini baik, oh ini sudah biasa, oh ini dalam lingkungan masyarakat ini dianggap biasa, oh ini tidak apa-apa, dan seterusnya. Jadi yang ada hanyalah kita mengutamakan kepentingan kita, tidak memandang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bahkan kita menabrak ketetapan-ketetapan atau batasan-batasan syariat. Dianggap biasa saja. Tidak peka terhadap syariat. Nurani tidak mengingkari sebuah kemungkaran. Bahkan yang penting mendapatkan penghidupan. Halal haram libas, tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena itu tadi, hidup jauh dari nilai-nilai agama, hidup jauh dari prinsip-prinsip Islam. Maka kehidupan kita tidak ada bedanya dengan kehidupan orang yang
tidak beragama atau tidak mempunyai agama. Nah, padahal agama datang untuk mengatur kehidupan manusia. Agama yang mulia ini datang untuk mengatur kehidupan manusia, membuat norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah, rumus-rumus yang manusia harus berjalan di atasnya untuk mendapatkan keselamatan mereka, imma keselamatan di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di dunia maupun di akhirat. Agama mengatur itu semua. Sehingga kalau orang yang lepas dari ketetapan agama, hidup terlepas dari ketentuan syariat, hidup semau-maunya dia, hidup seenak-enaknya dia, hidup menurut akalnya saja, menurut perasaannya saja, maka sungguh kehidupan orang ini tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan. Yang dia tahu adalah mempertahankan hidupnya saja, makan, minum, gak tahu mana halal, mana haram, gak tahu mana yang boleh, mana yang gak boleh, dan seterusnya. Kemungkaran, walaupun kalau itu menguntungkan pribadinya, oh dia enjoy aja, dia enak-enak aja, dia nikmati, ya, dia senang-senang saja, walaupun itu mungkar. Kenapa? Ada keuntungan untuk dirinya. Tapi kalau itu tidak ada keuntungan untuk dirinya, walaupun itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang dibolehkan dalam agama, oh nggak ada untung bagi dia, oh nggak boleh, dia nggak senang dengannya, nggak mau melakukannya, disuruh apalagi nggak mau. Kesadaran diri sendiri untuk melakukannya saja nggak mau. Kenapa? Nggak ada keuntungan yang bersifat duniawi. Pikirannya hanya tentang kehidupannya. Bahasa sederhananya makan. Mau makan apa? Ya. Mau makan apa? Makan susah, hidup susah. Ya salam. Kalau manusia semua seperti ini, subhanallah. Bagaimana? Agama tidak perlu ada dalam prinsip-prinsip kehidupan mereka. Ya, bahaya. Nah, maka Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah hidup sejak kecil di bawah pancaran ilmu, di bawah asuhan bapak beliau dan kakek beliau adalah seorang qadhi negeri Uyainah. Seorang apa? Kalau kita mau katakan itu apa? Qadhi itu hakim, ya. Seorang hakim di negeri Uyainah. Ya, orang hakim itu bukan orang sembarangan. Artinya bukan orang jahil zaman sekarang ini mah. Orang gak tahu tulis pun jadi hakim. Ya, yang penting dekat dengan penguasa. Ya. Mau jadi menteri ya gak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup punya usaha bisa jadi menteri. Yang penting dekat dengan penguasa, punya bisnis besar, bisa mendatangkan anggaran untuk penguasa buat biaya kampanye, bisa diangkat jadi menteri. Ya, walaupun pendidikan mau dibikin model kayak bagaimana itu nggak peduli, sudah. Yang penting apa? Jadi menteri. Kenapa? Pengusaha. Ya, zaman sekarang. Jadi raja, ya raja. Nggak perlu punya kemampuan, nggak perlu punya kelebihan, tidak perlu punya kualitas ilmu, tidak perlu. Yang penting, oh dia ini adalah orang yang punya keturunan jadi raja, ya sudah jadi raja. Ya, begitu. Walaupun tidak tahu baca, tidak tahu tulis, pokoknya tidak perlu ilmu, tidak perlu. Tapi zaman dulu enggak kayak gitu. Orang yang punya jabatan-jabatan tertentu, apalagi jabatan-jabatan yang berkaitan dengan keilmuan, itu harus punya ilmu, harus mumpuni. Jadi hakim harus mumpuni di bidang ilmu agama. Ya kalau nggak mumpuni ya perkara nggak pernah selesai. Dengan apa kita mau putuskan perkara?
Orang bersengketa perkara lahan, perkara tanah, kita nggak tahu hukum waris. Mau ngomong apa? Mau putuskan bagaimana? Ya, orang berperkara masalah kisos, kita nggak tahu masalah jinayat, peradilan pidana di dalam hukum Islam. Ya, akhirnya saya suka-sukanya saja. Ya, nah. Beliau Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah hidup di bawah bimbingan keluarga beliau, bapaknya dan kakeknya itu adalah seorang qadhi di negeri Uyainah. Jadi dapat pendidikan terus ya, hidup besar, tumbuh di bawah asuhan orang-orang alim. Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah itu sejak kecil sudah dikenal dengan tajam pemahaman beliau, cerdas dan pandai. Beliau sangat cepat dalam menghafal dan menulis. Ya. Menghafal dan menulis ini tentunya menghafal Al-Qur'an, ya. Menghafal hadis-hadis, ya, dan menulis Al-Qur'an dan seterusnya. Pada usia 10 tahun, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah menghafal Al-Quran. Ya, kita ini sudah nenek-nenek, ya, hafal surat Al-Ikhlas pun dengan susah payah. Ya, tapi kalau ditanya di mana ada sayur rabung, woi, sayur rabung kita tahu walaupun di lubang batu. Ya. Di mana ada sayur pepaya? Oh, sayur pepaya ada di puncak gunung pun kita tahu. Ya. Di mana ada jantung pisang? Oh, jantung pisang walaupun tersembunyi di dalam rumput kita tahu ini sudah tua, ini belum tahu. Ya. Nah, tapi apa? Tentang agama nggak tahu. Nggak tahu. Ya karena itu tadi, orientasi kehidupan kita itu hanya hidup saja, hidup. Bagaimana hidup. Padahal berusaha sebagaimanapun untuk hidup, kalau waktu mati ya mati. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menunda hari kematiannya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah dalam usia 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Beliau rahimahullah di bidang fikih itu beliau belajar langsung kepada bapaknya. Ya, langsung beliau belajar kepada bapaknya di dalam bab fikih. Nah, dan beliau sejak kecil itu sudah banyak menelaah kitab-kitab fikih. Beliau juga banyak mempelajari kitab tafsir, banyak mempelajari kitab hadis dan seterusnya. Nah, dan beliau subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan beliau dalam ma'rifatut tauhid, ya, dalam mengenal dan memahami tentang tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Nah, Syekh rahimana wa rahimahullah terkenal orang yang sangat serius dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, dalam usia yang masih muda beliau sudah mendapatkan ilmu yang banyak, sudah punya kedudukan, sampai-sampai bapaknya itu kagum dengan pemahaman beliau. Suatu ketika bapaknya pernah berkata, sungguh aku telah banyak mengambil faedah-faedah yang banyak dalam masalah hukum dari anakku, yaitu dari Muhammad. Subhanallah, ya. Bapaknya yang mengajarkan beliau tentang masalah fikih, tapi di masa muda itu bapaknya sudah mendapatkan banyak faedah fikih dari anaknya, dari Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Beliau punya beberapa orang guru, ya. Syekh ini punya beberapa orang guru dan sudah ana terangkan juga di mukaddimah ana adalah ketika memberikan penjelasan terhadap kitab Al-Qawaidul Arba'. Di sini ana sebutkan beberapa guru beliau.
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau di kota Uyainah sendiri itu beliau belajar pertama kepada bapak beliau, yaitu apa? Syekh Abdul Wahhab. Bapak beliau itu Syekh Abdul Wahhab, seorang hakim di Uyainah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di negeri Uyainah, itu guru beliau kepada paman beliau, yaitu Syekh Ibrahim bin Sulaiman. Syekh Ibrahim bin Sulaiman itu paman beliau Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah. Kemudian beliau juga pernah rihlah atau beliau pernah datang ke kota Makkah untuk belajar dari ahli ilmu di kota Makkah. Nah, di antara guru-guru beliau di kota Makkah itu adalah Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri. Ya, ini guru beliau di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau juga pernah mendatangi kota Madinah untuk belajar, dan beliau mempunyai beberapa orang guru di kota Madinah. Di antaranya adalah Syekh Al-Muhaddits Abdullah bin Ibrahim bin Saif, Syekh Al-Muhaddits ya Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Muhammad Hayyat bin Ibrahim As-Sindi. Kemudian Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ujluni, dan seterusnya daripada guru-guru beliau di kota Madinah. Syekh rahimana wa rahimahullah juga pernah belajar dari ahli Baghdad, ya, orang-orang Irak, ahli ulama dari Irak. Di antara guru-guru beliau dari ahli Baghdad itu adalah Syekh Sibghatullah Al-Haidari, ya. Nah, dan beliau juga pernah belajar dari ulama ahli Basrah, ulama di kota Basrah, yaitu di Irak juga, wilayah Irak, yaitu diantara guru beliau dari Basrah adalah Syekh Muhammad Al-Majmu'i, Naam, dan yang lainnya. Dan seterusnya dari guru-guru beliau, banyak sekali beliau berguru, ya. Memang ulama dulu itu berguru banyak, ya. Dan ya, kadang juga memang mereka bukan belajar semua ilmu dari seorang guru. Kadang di satu orang guru belajar satu bab, dua bab, ya, sudah dianggap sebagai guru. Pindah lagi, belajar lagi satu bab, dua bab, ya, dari guru yang lain dan seterusnya. Ada juga datang kemudian mempelajari satu kitab, ya, dari seorang guru, ya. Seperti murid-muridnya Imam Malik yang datang, ya, mempelajari kitab Al-Muwatta dari Imam Malik, ya, dan mereka semua termasuk guru-guru, murid-murid Al-Imam Malik rahimana wa rahimahullah, dan seterusnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai murid-murid, banyak juga murid-murid beliau, ya. Di antara murid-murid beliau yang terkenal itu adalah keempat putra beliau, ya. Beliau punya anak laki-laki 4 orang, itu jadi orang alim semuanya, ya. Masya Allah, ya. Allah benar-benar berikan keberkahan, ya. Allah berikan keberkahan kepada kehidupan beliau dan kepada kehidupan anak-anak beliau, keluarga beliau. Yaitu diantara anak-anak beliau itu adalah Abdullah, Husain, Ali, dan Ibrahim. Itu semuanya jadi ulama. Semua jadi ulama, Masya Allah, ya. Kemudian murid-murid beliau yang paling ternama juga diantaranya ada cucu-cucu beliau, ya, seperti Abdurrahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Abdurrahman bin Hasan. Begitu juga seperti Hamad bin Nasir bin Uthman bin Muammar,
ya. Kemudian Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husaini, kemudian Sa'id bin Haji, kemudian Muhammad bin Suwailim, ya, Abdurrahman bin Khumais, Abdurrahman bin Nami, dan seterusnya adalah dari apa? Cucu-cucu beliau rahimana wa rahimahullah yang menjadi orang-orang alim, ya. Nah, benar-benar Allah memberikan keberkahan kepada Syekh, kepada keluarga beliau, dan juga kepada apa? Dakwah beliau, yaitu dakwah tauhid. Nah, banyak sekali pujian para ulama kepada beliau, ya. Banyak pujian ulama kepada beliau yang tidak bisa kita sebutkan pujian-pujian ulama kepada Syekh, karena sudah ma'ruf orang yang mempelajari biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentunya dia akan mendapati banyak pujian para ulama terhadap Syekh rahimana wa rahimahullah. Nah, kemudian ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum, Syekh rahimana wa rahimahullah mempunyai perjalanan dakwah yang panjang, ya. Dan perjuangan beliau luar biasa berat dalam mendakwakan tauhid. Beliau melakukan perjalanan panjang, ya, untuk baik menuntut ilmu maupun untuk berdakwah, sampai kemudian beliau melanjutkan perjalanan dakwah beliau, yang tentunya perjalanan dakwah beliau itu berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ya. Tetapi ternyata perjalanan dakwah beliau itu tidak mulus, ya. Perjalanan dakwah beliau tidak mulus. Sebab itu orang-orang Badui merasa terancam dengan dakwah Syekh, maka mereka pun mulai menghasut, ya, Raja Uyainah ketika itu, yakni bernama Utsman bin Muhammad bin Muammar, ya. Mereka hasut Amir Uyainah tersebut, ya. Kemudian Amir Uyainah itu meminta Syekh untuk keluar dari kota Uyainah. Syekh itu diusir, ya, dari Uyainah. Jadi memang perjalanan dakwah ini tidak mulus, ya. Tidak mulus. Kemudian kalau orang diusir dari satu tempat ke tempat yang lain, itulah ujian dakwah bagi dia. Nah, dengan itu Allah memberikan pahala yang besar kepadanya jika dia bersabar atasnya, dan Allah memberikan pahala yang besar atas perjuangan dan pengorbanannya. Sehingga kalau ada orang yang misal diusir atau dicegah dari suatu masjid ketika dia berdakwah, jangan terlalu lebay. Kadang-kadang kita tuh sampai wah heboh, senegeri, senegara, sebangsa dan setanah air, ya, seolah-olah mengucapkan belasungkawa yang besar, ya. Ini terlalu dramatis, ya. Kenapa? Karena itu sudah sunatullah, perjuangan dakwah para nabi, para rasul, kemudian para ulama, para imam-imam yang mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran, itu mereka diuji oleh Allah dengan yang demikian, ya. Di suatu negeri berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain, mereka difitnah, mereka penguasa diprovokasi supaya menentang mereka, mencekal dakwah mereka dan seterusnya. Itu hal yang biasa. Dakwah tidak berjalan selalu mulus dan tidak selalu sesuai dengan keinginan hati orang-orang yang menyampaikan dakwah tersebut, ya. Nah, maka atas permintaan Raja Uyainah yaitu Utsman bin Muhammad bin Muammar, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun keluar meninggalkan kota Uyainah.
Beliau keluar, beliau menuju suatu wilayah yang bernama Dir'iyah. Di sana beliau disambut oleh Raja Dir'iyah, yang waktu itu Raja Dir'iyah adalah Muhammad bin Su'ud. Ya, Muhammad bin Su'ud menyambut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu beliau berjanji akan mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Syekh berada di kota Dir'iyah itu dalam keadaan dihormati, didukung dakwah beliau, dicintai dan dibela, sampai akhirnya beliau pun mulai menyusun program-program belajar dan kajian-kajian yang beliau waktu itu bina di kota Dir'iyah tersebut. Beliau ngajar akidah, beliau ngajar ilmu Al-Quran, beliau ngajar tafsir, beliau ngajar fikih, beliau ngajar usul fikih, beliau ngajar hadis, ya beliau ngajar bahasa Arab, beliau ngajar tarikh Islam, sejarah Islam, dan beliau ngajar ilmu-ilmu yang lainnya, banyak yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk umat. Ya, nah benar-benar beliau menyebarkan agama Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar di Dir'iyah. Dan tidak ada henti-hentinya beliau berdakwah, terus menerus beliau berdakwah di Dir'iyah tersebut. Lalu sampai akhirnya di kemudian hari terbentuklah dakwah tauhid di negeri Dir'iyah dan sekitarnya, seperti di Riyadh, di Kharaj, di Qasim, di Makkah, di Madinah. Bahkan dakwah tauhid itu menyebar sampai ke Mesir, Syam, Irak, India, Yaman dan seterusnya. Maka terbentuklah sebuah daulah yang namanya Mamlakatus Saudiyah, kerajaan Arab Saudi yang hari ini, ya, hari ini menjadi Mamlakatus Saudiyah. Itu adalah negeri yang amirnya adalah Syekh Muhammad bin Su'ud, yang waktu itu bergandengan tangan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam membangun dakwah dan membangun daulah di negeri tersebut. Maka terbentuklah negeri tauhid, yaitu Mamlakatus Saudiyah. Dan Syekh juga bukan hanya sekedar berdakwah, tapi beliau juga berjihad, mendakwakan tauhid, ya, dengan apa? Dengan pedang yang didukung langsung oleh Amir Muhammad bin Saud. Ya, ini cikal bakal terbentuknya negara Arab Saudi. Ya, jadi penguasa waktu itu memberikan support kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga juga beliau mengusungkan pedang untuk berjihad di jalan Allah, menegakkan tauhid, ya, menegakkan apa? Tauhid. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai karangan-karangan yang banyak, ya. Sebutlah di sini beberapa di antaranya pada mukaddimah ini, sebelum ana ngajar kitab isi dari kitab ini, ana sebutkan sebagai mukaddimah ini ada beberapa karangan atau karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya seperti Kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ya, ini kitab tauhid yang kita kenal dengan kitab tauhid. Kitab ini mendapatkan perhatian dari para ulama banyak dan banyak yang mensyarahnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya seperti kitab Kasyfus Syubhat. Begitu juga beliau mempunyai kitab Usulul Iman, ya. Dan Usulul Iman ini, Kasyfus Syubhat, Usulul Iman, itu pernah kita kaji di MDH Jayapura, ya, di Ma'had Darul Hadis Jayapura. Kitab Kasyfus Syubhat, kitab Usul Iman sudah pernah kita ajarkan. Begitu juga kitab beliau Fadailul Islam. Fadailul Islam juga sudah pernah kita ajarkan, ya, di MDH Jayapura. Dan ini kitab yang bagus sekali di antara kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
rahimana wa rahimahullah. Beliau juga mempunyai kitab Mukhtasar As-Sirah, juga beliau mempunyai Mukhtasar Al-Insaf, dan beliau juga mempunyai Mukhtasar Zadil Ma'ad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah meringkas Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu besar beberapa jilid, ya, beliau ringkas jadi satu jilid, ya. Nah, dan sangat bagus sekali. Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu beliau wafat pada hari Senin di Diriyah, itu tepatnya pada bulan Dzulqa'dah tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah, dalam usia kurang lebih 92 tahun, ya. Jadi umur beliau panjang, ya, 92 tahun, dan berkah umurnya habis di dalam dakwah, ya, menegakkan kalimat tauhid. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan naktafi bihadzal dars. Inilah mukaddimah yang bisa kita sampaikan terkait dengan pelajaran kita, yaitu Masailul Jahiliyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.